Tetapi sejauh mana kita pribadi menyadari kehadiran kita itu untuk melakukan perbuatan baik sesuai dengan tujuan penciptaan Allah untuk kita. Kemudian juga Pak Budi mungkin tidak terlepas juga peran gereja. Peran gereja juga yang harus proaktif untuk melihat akan karunia-karunia atau talenta yang dimiliki oleh jemaat itu sendiri, sehingga gereja berperan aktif untuk memberdayakan, dalam arti melibatkan mereka secara aktif. Karena kalau pihak gereja pasif, mereka tidak diberdayakan, mereka tidak diberikan tanggung jawab, itu juga salah satu penyebab mereka tidak proaktif dalam berkarya, mengembangkan talenta yang ada. Nah, oleh sebab itu, jadi bagi saya dan berdasarkan firman Tuhan ini, dari pribadi sendiri menyadari, kemudian juga dari pihak gereja itu harus berperan aktif untuk melihat talenta-talenta yang ada pada setiap pribadi jemaat. Karena ketika semuanya berperan, kita akan melihat ada suatu pertumbuhan, ada suatu perkembangan di dalam pekerjaan Tuhan, khususnya pertumbuhan iman dari setiap pribadi itu sendiri. Ya, itu jadi peran yang luar biasa harus dari gereja dan juga pribadi sendiri. Oke, puji Tuhan. Ya, Ibu, di sini saya melihat, saya mengingat kembali ada bagian firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa kita harus menjadi terang dan garam dunia, dan tidak baik bagi kita untuk menyimpan terang itu di bawah gantang. Tentunya terang itu tidak akan terlihat dimanapun kita berada, dan kita tidak menjadi kesaksian di situ. Nah, ini satu hal yang sangat riskan sekali. Mungkin ini juga menjadi acuan bagi pemirsa yang di rumah dan kita semua, bahwa apapun yang Tuhan berikan kepada kita, talenta dan karunia yang ada, mari kita kembangkan, mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kembali kepada firman Tuhan kita, Bunda. Dalam Roma 14 khususnya ayat yang ke-12 dikatakan di situ, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, sebenarnya apa yang jadi tujuan akhir dari kehidupan ini? Targetnya itu apa sih, Bunda? Sasarannya itu apa? Sehingga kita diingatkan dari firman Tuhan ini. Iya. Karena ini tadi hidup adalah sebuah kepercayaan. Kepercayaan itu berarti kita harus kerjakannya dengan maksimal, dengan penuh tanggung jawab. Karena ketika kita diberikan kepercayaan, berarti kita harus kembali mempertanggungjawabkan hidup itu kepada yang memberi hidup, yaitu kepada Tuhan itu sendiri. Nah, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan dengan membawa sesuatu yang berarti, tentunya kita selama hidup ini harus bekerja selagi hari masih siang. Ini intinya berarti kita tidak pernah menyia-nyiakan waktu yang ada dalam hidup kita. Kita harus isi, karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Ketika kita masih diberikan hidup, berarti waktu itulah kita harus memaksimalkan hidup ini dengan hidup yang bermakna. Karena kita menyadari bahwa di akhir daripada hidup ini kita harus memberi pertanggungjawaban. Tuhan tidak bertanya kepada kita berapa tabungan kita, deposito kita. Benar sekali. Tapi berkas-berkas apa yang kita bawa kepada Tuhan, yaitu jiwa-jiwa melakukan sesuatu yang bermakna, baik untuk kehidupan pribadi, keluarga, terlebih dalam hidup kebersamaan. Seperti halnya sore hari ini, salah satu pelayanan ini adalah program PGI Kota. Nah, karena kita menunjukkan bahwa kita mau bekerja sama, mau mengisi semuanya itu yang dengan bermakna, oleh sebab itu kita hadir dan berbagi apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Amin, puji Tuhan, puji Tuhan. Sangat mendalam sekali ini Ibu ya, apa yang boleh Ibu jelaskan pada kita. Namun kita kembali kepada pernyataan tadi yang Ibu sudah sampaikan, bahwa hidup ini bukan masalah waktunya. Sampai kapan saya, atau hari ini, besok, atau lusa, atau nanti saya 10 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun, dan seterusnya, bahkan ada yang sampai 100 tahun diberikan kesempatan untuk hidup. Tetapi yang penting di sini apa yang sudah kita kerjakan selama kita hidup, apakah kita ini berkenaan dengan pernyataan ini tadi, Ibu. Nah, saya melihat
bahwa sebenarnya talenta yang kita miliki, yang diberikan Tuhan, itu bukan hanya kita harus kembangkan ke dalam lingkup kita, tetapi juga keluar. Apa yang boleh kita lakukan? Keikutsertaan kita di dalam menjaga dan mengembangkan talenta kita, partisipasi kita terhadap bangsa dan negara. Betul, puji Tuhan, karena memang firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menghormati pemerintah. Dalam arti kata berarti kita melakukan setiap tugas dan tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan yang sudah ada ini. Misalnya ya hal-hal yang mungkin sepertinya sepele, tertib dalam berlalu lintas, ikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, rambu-rambu yang sudah ditetapkan. Kemudian juga mungkin kita menjaga keamanan, apalagi situasi sekarang ini sangat, ya boleh dikatakan ya kurang terlalu bersahabat. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan inilah yang mengisi, membuat sesuatu yang bisa berdampak untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Jadi kita harus proaktif mengisi di mana kita berada, di tingkat RT, di tingkat lurah, di tingkat kecamatan, bahkan kota Madia, seperti halnya program PGIS sore hari ini. Itulah saya rasa salah satu bentuk kita untuk mengisi sebagai warga negara yang bertanggung jawab atas kemerdekaan yang sudah kita rasakan dan nikmati secara bersama-sama. Amin. Saya mengingat kembali salah satu tokoh dunia mengatakan bahwa jangan bertanya apa yang sudah dilakukan negara untuk kamu, tetapi mari bertanya apa yang sudah kita lakukan untuk negara. Ini sama halnya dengan perbincangan kita sore ini, Bunda. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan dan sesama kita serta bangsa dan negara kita. Jangan kita tanya apa yang sudah kita dapatkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bunda, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan dengarkan pujian terlebih dahulu. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, terima kasih masih bersama dengan Sinar Kasih. Sebelum kita lanjutkan satu pujian kembali, kita akan dengarkan bersama-sama bersama dengan Marisa dalam satu pujiannya, Kuserahkan Hidupku. Hidupku ku serahkan padamu, sejak kau menyentuh hatiku. Pengorbananmu, kasih dan cintamu dengan apakah
Sampai kapanpun kan ku persembahkan seluruh hidupku di atas mezbamu. Oh Yesusku, Tuhan dan Rajaku. Perjalanan ini takkan pernah mudah, kan ku hadapi bersamamu Tuhan. Satu hal yang ku percaya, tiada mustahil bagimu. Sampai kapanpun kan ku persembahkan seluruh hidupku di atas mezbamu. Oh Yesusku, Tuhan dan Rajaku. Perjalanan ini takkan pernah mudah, kan ku hadapi bersamamu Tuhan. Satu hal yang ku percaya, tiada mustahil bagimu. Satu hal yang ku percaya, tiada mustahil bagimu. Haleluya, puji Tuhan. Satu pujian yang begitu luar biasa pemirsa yang dinyatakan di antara kita sore hari ini. Ku serahkan hidupku. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah berbuat banyak untuk kita. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan karena kasih-Nya. Tuhan berikan berkat juga karena kasih-Nya. Tuhan berikan segala yang kita perlukan juga karena kasih-Nya. Dan Tuhan juga memberikan keselamatan juga karena kasih-Nya. Nah, sore hari ini kita ditantang lewat pujian tadi. Apa yang bisa kita perbuat untuk Tuhan? Pujian tadi menyatakan bahwa kerinduan kita adalah menyerahkan seluruh eksistensi kehidupan kita di atas mezbah Tuhan untuk Tuhan berkati dan Tuhan pakai menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Sebagaimana tema kita pada sore hari ini, hidup adalah kepercayaan yang membawa kita lebih mengerti apa yang sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Bukan hanya kita menuntut sesuatu yang lebih daripada Tuhan, tetapi mari kita menyadari diri apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Apapun yang kita miliki itu sangat baik bagi kita untuk kita pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih saudara masih setia dengan Sinar Kasih sore hari ini. Kita akan kembali dalam perbincangan kita dengan hambanya Ibu Pendeta Esther Neti. Ibunda, tadi kita sudah berbicara banyak tentang termasuk di dalamnya sikap hidup kita, bagaimana kita bisa menjadi memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk sesama, dan juga untuk bangsa dan negara. Namun seringkali yang saya melihat bahwa masih banyak orang yang gagal dalam melakukan itu, mempraktekkan itu, Bunda. Apa yang salah sebenarnya dalam kehidupan kita? Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Bunda, apa yang bisa kita lakukan